Gak tega saya ngelihat anak-anak baru cari makan di pinggir jalan dengan cara-cara yang kekinian, iya, sesuai dengan konteks iya, sekarang, tapi membawa nilai-nilai yang memang budaya yang dari budaya dulu sampai itu sekarang. yang jadi rasa nasionalisme ya. itu ada. Sudah menitipkan ini. Mudah-mudahan beliau masih ingat dan laksanakan ini. Tetap ingat bahwa kita harus sadar Tuhan ada. Jadi kalau Tuhan ada cinta, ada damai, dan ada budi pekerti. Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir, Eyang. Adakah harapan Eyang yang belum diwujudkan sampai saat ini? Aku takut orang bosan. Oh, kenapa? Saya ini melihat bangsa saya itu macam-macam ya. Ada yang the have, ada yang the have not, ada yang nothingnya hidup. Nah, makanya mereka itu sampai anak kecil-kecil harus di jalanan. Minta-minta pulang di rumah, nggak bawa duit, dimarahi ibunya, sakit. Jadi saya kepingin supaya anak-anak itu dikumpulkan di dalam satu asrama, diajarkan seni budaya. Ya memang sih membaca dulu ya, memang yang satunya mula-mula itu sopan santun ya, sopan santun, agama, baca tulis, sejarah, bahasa apapun, dan laptop apa itu. Teknologi ya. Teknologi juga dikasih. Itu yang 30%. Yang 70% seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Diajarkan ya, singing, acting, dancing, apa saja diajarkan di situ. Dilihat, oh ini kamu nantinya pinternya di sana. Dalam satu asrama. Nah, dalam diajarkan itu. Anak sekarang, Bapak Ibu yang terhormat, itu tidak pakai tahunan, nggak pakai bulanan. Hari-hari, apa yang diajarkan udah celeng, jes. Itu anak sekarang. Jadi itu mereka itu taruh di satu asrama, bikin satu stage ya. Memang saya kepengen tuh ada yang namanya apa ya buat anak-anak sini, teater anak-anak. Jadi cicit saya bisanya pinter bahasa ngomong-ngomong ini apa? Ya itu lihat TV apa sih? Pokoknya TV yang spesial buat anak-anak dari luar. Oh, oke. Iya, pokoknya itu. Iya. Ya lupa, ini kalau udah nenek gitu. Nah, itu tuh dia tuh tahu-tahu bisa ngomong Inggris dari mana? Bapaknya nggak ada, bapak ibunya ngomongnya Indonesia ini. Sekolah pun belum, masih kelas 3, ngobrol sama itu teman-temannya. Wih, sabar. Dan cepet dan itu. Nah, anak sekarang tuh kayak gitu. Jadi jangan takut sampai bertahun-tahun anak dalam asrama, enggak. Jadi itu diajarkan, oh ini yang pintar nari, kasih tahu nih yang pintar nyanyi. Nah, ini itu kan memang kalau itu kan music play ya. Nah, itu kan bisa singing, acting, and dancing. Lah, siapa yang bisa ini, siapa yang bisa. Tapi misalnya nggak ada yang bisa itu, bisanya gambar, bisanya jahit, bisanya ini. Tampung semua situ. Gak tega saya ngelihat anak-anak baru cari makan di pinggir jalan, pulang-pulang nanti mending kalau cuma dimarahin. Di luar sana itu tersengat oleh perbuatan-perbuatan, tersengat oleh kelakuan-kelakuan, tersengat oleh bujuk rayu yang tidak benar. Nah itu saya kepengen itu. Kalau dulu Raden Ajeng Kartini cuma kepengen bisa baca tulis, sekarang saya supaya ada teater anak-anak itu dibikin. Misalnya di Taman Mini itu sudah ada tempat dan dia bisa ditaruh di situ. Nah, anak SD Sabtu dan Minggu gantian nonton situ. Jadi mereka itu ada yang menyentuh rasa nasionalisme. Itu cerita zaman dulu, ya cerita-cerita kuno itu dipermodern.
cara penampilannya, terus pokoknya mesti membuat satu karya karya itunya tuh yang mengikuti anak sekarang. Tapi alurnya tetap bawa benang merahnya nasionalisme. Jadi ada wadah mereka bisa ada berkarya. wadah, jadi mereka itu sampai tua kalau dia nanti memang akan menjadi solois. Iya, dengan cara-cara yang kekinian, sesuai dengan konteks sekarang, tapi membawa nilai-nilai yang memang budaya yang dari dulu sampai itu sekarang. Jadi rasa nasionalisme itu ada. Kalau sekarang kan semua, kalau nggak Amerika, Korea, Jepang, ada sih yang tetap Indonesia, tapi sangat jauh. Tapi kalau ini ada teater ini, semua akan diperlakukan. Jadi begitu dia membuat yang namanya penulis itu, ya skenarionya itu dibikin yang mengkini, penampilan mengkini, ya the way to sing, the way to play, the way to breketek-ketek yang mengkini. Cuma tetap benang merahnya nasionalis Indonesia. Jadi ini anak, dan setiap kota harus ada ini. Jadi tidak terlambat. Betul. Tidak terlambat dan tidak menyengsarakan orang yang tidak punya. Yang itu aja saya, sudah nggak punya. Jadi bocah itu tidak bisa sekolah hilir mudik, mesti di asrama. Buat apanya yang hilir mudik, buat makan aja nggak ada. Hilir mudik mau naik apa? Naik itu calaceng mungkin. Ya. Jadi itu aja minta saya, supaya ada yang, aku sudah punya teman banyak yang ingin melaksanakan itu, cuman memang ini tidak murah dan tidak mudah. Apalagi ini kan katakan untuk yang the first ya. Iya. Betul. Kita bikin satu untuk menjadi contoh, kalau ini sudah berhasil baru di kota-kota lain juga harus ada di daerah. Jadi tetap aja kalau hari Sabtu Minggu itu anak sekolah, kalau hari lain buat umum aktivitas. Nah, itu kan ada uang masuk. Nah, anak itu kan menjadi somebody. Luar biasa. Mimpi dan visinya ya. Saya cuma pengen itu dan tidak perlu pakai saya. Saya sudah sebentar lagi sudah kulon kepareng, sudah permisi, goodbye. Aku udah banyak kepada teman-teman sudah menitipkan ini. Mudah-mudahan beliau masih ingat. Dan laksanakan ini adalah karena supaya nenek moyang kita yang telah menciptakan seni budaya ini tidak menangis. Memang ada yang ceprot ke sana, ceprot ke sini, tapi di sini anak Indonesia membuat itu hanya karena kepengen keluar negeri. Supaya ini, tapi bagaimana mencintai negeri ini? Harus dibimbing dari kecil. Ya, jadi di situ harus ada nanti rumah masjid ada kerek apa namanya Katolik. Gereja, terus ada rumah sembahyang ini itu semua dikasih. Ada di situ, gurunya ada, tapi ya memang harus semuanya itu please biar orang tua di situ mengawasi anak-anak muda milenial yang biar dia kerja. Jadi caranya dia tahu anak sekarang itu kayak apa. Kalau orang tua itu mengajarin itu milenial tua dewasa mengajarkan. Nah, anak-anak ini sudah dapat dari orang tua, nah sudah diturunkannya kepada anak kecil. Jadi bisa yang kini. Jadi anak itu bisa menyerapnya tuh cepat. Kalau dulu kan kowe ora pareng nang kono, kowe ora ilok, atau beli keceket-keket. Iya. Harus caranya juga harus berubah ya, sesuai dengan konteks anak muda sekarang. Makanya juga tidak dibikin buta dengan alat-alat sekarang ini yang mengkini itu apa tuh namanya? Teknologinya tuh harus dia juga dapat supaya dia pandangannya tidak ketabrak cuman yang ada di sini, tapi dia bisa melihat luas. Oh begini, oh dunia tuh maunya begini. Terakhir Eyang, karena aku udah panjang ngomong, padahal nanti Anda cuma ngambil 5 menit. Pesan dari Eyang untuk para wanita Indonesia di bulan Kartini ini. Ya, halo.
wanita Indonesia. Sudah saya bilang, saya kagum, saya bangga, saya cinta pada Anda. Para menteri, para pendidik, para semua yang urusan perekonomian, urusan semua kedokteran, semua Anda sudah kerjakan. Dan yang masih kecil-kecil pun, itu pun sudah banyak yang kita lihat bahwa mereka itu sebetulnya mempunyai dasar ilmu, dasar kehidupan, dasar kebangsaan, dasar kejiwaan yang baik. Tinggal bagaimana kita yang sudah dewasa ini memberikan jalan, menuntun, dan memapah mereka ke tempat yang benar. Karena apapun juga, ini semuanya Indonesia itu sudah punya. Semua ada. Kalau mau keluar tidak dilarang. Cuman yang penting nasionalisme. Ya, mencintai negara dan bangsa, seni dan budaya, berperilaku kemanusiaan yang terhormat. Itu. Jadi saya percaya ibu-ibu, para pejabat, para ibu, businesswoman atau guru-guru, ibu guru, saya tuh kagum sama ibu-ibu ya. Pokoknya ibu nanti naik ke surga semua. Ngajarin anak-anak Indonesia yang gubruk, yang banyak kelakuannya macam-macam. Tapi disabarin, mereka pasti nanti akan mengikut apa yang ibu ajarkan. Dan anak-anak kecil, milenial, imut, eyang, uyut, eyang buyut, I'm proud of you. Jadilah manusia yang nanti mengangkat derajat bangsa Indonesia yang seindah-indahnya, semulia-mulianya. Biar Ibu Pertiwi tidak nangis lagi. Biar Tuhan lebih sayang sama kalian. Biar alam semesta lebih cantik nanti buat Anda. Oke? Cium cinta dan doa dari Eyang. Untuk Anda semuanya. Dan terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini yang telah memberikan semangatnya kepada saya. Dan saya percaya yang putri-putri milenial sekarang itu akan lebih berjenjang lagi kepandaiannya dibanding dari kita-kita orang dulu. Tetapi ingat bahwa kita harus sadar Tuhan ada. Jadi kalau Tuhan ada cinta, ada damai, dan ada budi pekerti. Oke? I love you. Thank you. Arigatou gozaimasu. Wo Aini. Ini apa namanya? Sarangeo. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, dan salam cinta dan doa tidak habis-habisnya untuk Anda semuanya. Yeah. Bye-bye, I love you. Terima kasih Eyang udah selalu mau berbagi. Terima kasih sudah berbagi cerita. Karena saya percaya setiap cerita membawa pelajaran berharga. Dan saya percaya cerita yang Eyang bagikan hari ini membawa pelajaran berharga buat semua orang yang menontonnya. Saya yakin pasti apa yang Eyang bagikan hari ini sungguh-sungguh bermanfaat. Bukan hanya para wanita saja, tapi semua yang menonton. Jadi terima kasih, sehat selalu sekali lagi buat Eyang. Ya, saya doakan juga semoga apa yang dilakukan Eyang bisa terus berkarya untuk Indonesia. Amin. Amin. Thank you Eyang. Thank you. Sama-sama. I love you. Love you. Love you. Love you. Iya, iya. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.